Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi debt investment untuk jenis yang ketiga, yaitu Fair Value True Profit or Loss atau FVTPL. Nah, untuk FVTPL ini ditujukan ya, atau jenis atau pengukuran fair value true profit or loss ini ditujukan untuk debt investment yang tujuannya adalah trading, diperdagangkan, atau yang perusahaan itu menggunakan fair value option. Jadi ketika perusahaan punya investasi utang, awalnya HFC gitu ya, tapi karena dia memilih menggunakan fair value option, maka dijadikanlah menjadi FVTPL. Begitu juga kalau awalnya tujuannya HFCS, tapi karena untuk tujuan tertentu pakai fair value option, maka pakai FVTPL. Kita akan bahas dulu yang FVTPL yang tujuannya trading. Jadi kita punya debt investment, tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Diperdagangkan itu artinya untuk memanfaatkan dana yang tidak terpakai gitu ya. Biasanya punya dana nganggur untuk investasi, jual beli, jual beli, jual beli. Jadi diperdagangkan untuk dapat margin gitu ya, dapat margin. Nah, kemudian kita lihat teman-teman sekalian bagaimana debt investment itu dicatat ya untuk yang FVTPL itu. Kalau sebelumnya yang amortized cost dengan fair value OCI, kita pertama perlu membuat tabel amortisasi ya. Terus kemudian nanti kalau amortized cost tidak perlu penyesuaian fair value, kalau fair value OCI juga di akhir periode perlu ya. Kalau fair value OCI perlu penyesuaian ke nilai wajar atau fair value. Bagaimana dengan FVTPL? Karena karakteristiknya FVTPL itu tidak lama dipegang ya. Beli nggak lama dilihat harganya cocok jual, beli jual. Jadi dalam praktiknya itu tidak kalau jangka waktunya singkat tidak perlu membuat tabel amortisasi. Tapi kalau agak lama ya perlu dibuat tabel amortisasi. Jadi kita sepakati saja kalau kurang dari 2 bulan ya, kurang dari sebulan tidak perlu membuat tabel amortisasi. Kalau lebih dari 1 bulan dipegang maksudnya itu perlu membuat tabel amortisasi. Nah, di sini ada contoh ya, PT Syukur memiliki 3 investasi utang atau 3 obligasi ya. Dia beli 3 obligasi, Mitra, Sobat, dan PT Top. Itu posisi per 31 Desember. Ada amortized cost-nya, ada fair value-nya, dan di situ ada unrealized gain or loss ya. Itu merupakan saldo fair value adjustment. Sama dengan kategori sebelumnya. Jadi setiap akhir periode kita perlu menyesuaikan ke nilai wajarnya. Dan harusnya penyesuaiannya itu satu-satu ya. Artinya obligasi PT Mitra satu jurnal sendiri, Sobat satu sendiri, Top satu sendiri. Tapi ini digabung nggak apa-apa. Tapi nanti kalau pas penjualan perlakuannya per individu gitu ya. Nah di sini total netnya fair value adjustment-nya ya. Mitra kan untung 1669, PT Sobat rugi ya 2418, PT Top untung 5326, jadi netnya 4577, jadi ini untung ya. Jadi fair value adjustment debit, unrealized-nya, dan ini profit loss, jadi masuknya ke laba rugi. Sesuai dengan judulnya FVTPL berarti nanti masuknya ke laba rugi unrealized-nya. Kalau fair value OCI masuk ke OCI, ini masuk ke laba rugi, other income and expense. Nah, ini posisi 31 Desember 2019. Posisi 2 Januari 2020 dijual. Yang dijual apa? PT Sobat. PT Sobat dijual 2 Januari dijual dengan harga yang sama dengan nilai wajar. Berapa nilai wajar 2 Januari? Ternyata naik. Nilai wajarnya naik menjadi 91. Kalau per 31 Desember kan 90.000. 2 Januari naik 91. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama sesuaikan, yaitu carrying amount-nya berapa, maksudnya amortized cost-nya. Kalau amortized cost-nya tidak berubah, masih 92418, karena masih beberapa hari ya, 2 hari, jadi tidak berubah. Kemudian kita sesuaikan ke ini, nilai wajar. Ternyata berarti 92418 ke 91 turun, ya saldonya menjadi 1418. Ini adalah saldo akhir fair value adjustment. Jadi saldo akumulasi ya. Jadi akumulasinya menjadi negatif 1418. Sebelumnya berapa? Oh, sebelumnya
Kita lihat per 31 Desember untuk PT Sobat negatif 2418. Sekarang menjadi negatif 1418. Artinya turun. Nah, turun itu berarti untung. Jadi yang awalnya dikredit 2418 sekarang kok dikredit saldonya 1418. Oh, berarti perlu didebit 1000. Jadi ada keuntungan 1000 di sini. Fair value adjustment-nya pada unrealized holding gain or loss. Jadi ada keuntungan 1000 itu ya. 1000. Nah, di situ keuntungannya dicatat di unrealized masuk ke laba rugi. Saat penjualan, ini penyesuaian pertama ya, 2 Januari, penyesuaian pertama. Saat penjualan, jadi ada 2 jurnal ya. Untuk trading ada 2 jurnal. Jurnal pertama penyesuaian ke nilai wajar, yang kedua adalah jurnal penjualan. Di sini dijelasin harganya sama dengan nilai wajar, berarti cash-nya 91, terus fair value adjustment-nya ditutup ya. Saldo akhirnya 1418, debt investment-nya sesuai dengan amortized cost-nya 92418. Di sini tidak ada gain atau loss. Kenapa? Karena tidak nilai wajarnya sama dengan harga jual, jadi tidak ada selisih gitu ya. Jadi sudah diakui di penyesuaian tadi. Nah, di sini jurnalnya cukup 2, nggak perlu ada reclass karena tadi sudah diakui di laba rugi kan. Unrealized-nya sudah diakui di laba rugi, jadi ketika dijual tidak perlu ada penyesuaian lagi ya, gain atau ini tidak ada karena memang semuanya sudah masuk ke laba rugi, diakui di laba rugi. Jadi tidak perlu ada reclass dan lain sebagainya. Itu teman-teman untuk yang fair value through profit or loss yang trading. Selanjutnya bagaimana kalau fair value through profit or loss karena fair value option. Jadi ya tadi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan bisa jadi membeli investasi tujuannya itu HFC atau HFCS. Tujuannya untuk disimpan ya, mendapatkan pembayaran bunga dan pokok, atau nanti sewaktu-waktu mau dijual gitu HFCS. Tapi dia memilih fair value option. Jadi kalau pakai fair value option berarti pengukurannya pakai FITPL. Karena sifatnya option berarti itu per individu. Maksudnya gimana Pak? Artinya ketika penyesuaian nilai wajar itu nggak pakai akun fair value adjustment, tapi pakai akun langsung debt investment, pakai akunnya, nama akunnya, sehingga langsung berubah. Contoh, di sini 31 Desember PT Sentra ya punya obligasi yaitu PT Sains, nilainya amortized cost-nya 200.000. Per 31 Desember 2019 nilai wajarnya naik dari 205.000. Jadi ada keuntungan ya, ini unrealized ya, unrealized gain or loss masuk ke PL ya, laba rugi. Kita mencatat 5.000. Nah, 5.000 itu langsung menambah nilai debt investment. Jadi jurnalnya debt investment langsung kita tambah 5.000. Unrealized-nya 5.000 ya. Unrealized income itu PL, profit or loss ya, sama saja. Nah, dengan jurnal ini maka nanti carrying amount-nya langsung 205 kan langsung berubah debt investment-nya menjadi 205.000. Terus ketika 2 Januari mau dijual, 2 Januari dijual berarti kita sesuaikan carrying amount 205 ke nilai wajarnya saat itu berapa? 202. Nilai wajar saat itu 202. Berarti turun. Dari 205 turun ke 202 berarti debt investment-nya di kredit 3.000. Terus unrealized-nya di debit ya, rugi. Unrealized loss ya, ke profit or loss 3.000. Jadi kita mengakui adanya kerugiannya 3.000. Dengan jurnal ini maka carrying amount-nya langsung menjadi 202.000 sesuai dengan nilai wajarnya. Ketika dijual di 2 Januari ya 2020, harga jualnya berapa? Oh, ternyata harga jualnya melebihi nilai wajar. Jadi nilai wajarnya 202.000 dijual dengan harga 203.000. Ada keuntungan 1.000 di sini. Jadi cash-nya 203, debt investment-nya sesuai dengan carrying amount-nya ya 202. Jadi di sini ada gain 1.000. Kenapa ada gain 1.000? Karena nilai jualnya, harga transaksinya, harga jualnya melebihi debt investment. Jadi melebihi debt investment. Nah, ini di contoh ini tidak ada biaya penjualan ya, biaya broker tidak ada. Gimana Pak kalau ada biaya broker? Biaya broker dicatat sebagai expense. Masih ingat ya, untuk investment yang klasifikasinya fair value OCI dan fair value TPL saat penjualan maka diperlakukan sebagai expense. Beda dengan yang amortized cost. Kalau yang amortized cost saat ada biaya penjualan maka itu diperlakukan sebagai pengurang dari kas yang
diterima sekaligus mengurangi gain yang terjadi atau menambah loss yang terjadi. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa difahami. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.